Selamat datang pada video petunjuk teknis seleksi kompetensi P3K Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan tahun 2022. Petunjuk teknis ini dibuat berdasarkan keputusan Menteri PAN-RB nomor 968 tahun 2022. Surat rekomendasi Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nomor B-73 Satgas PD .01.04/04/2022 tanggal 18 April 2022, Permen PAN-RB nomor 29 tahun 2021, Peraturan BKN nomor 2 tahun 2021, SE Kepala BKN nomor 7 tahun 2021, SE Kepala BKN nomor 8 tahun 2022. Seleksi kompetensi ini dilaksanakan menggunakan metode CAT-BKN yang terdiri dari tes kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Tes kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Selanjutnya, tes kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang berkaitan dengan integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Sedangkan tes kompetensi sosial kultural bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang berkaitan dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi dan prinsip yang berkaitan dengan kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, dan empati. Tes kompetensi teknis terdiri atas 90 butir soal. Untuk soal yang dijawab dengan benar bernilai 5. Sedangkan soal yang dijawab salah atau tidak menjawab sama dengan 0. Kemudian, untuk tes kompetensi manajerial terdiri atas 25 butir soal. Setiap pilihan jawaban memiliki nilai yang berbeda dari skala 1 sampai 4. Tes kompetensi sosial kultural terdiri atas 20 butir soal. Setiap pilihan jawaban memiliki nilai yang berbeda dari skala 1 sampai 5. Selanjutnya, seleksi wawancara yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas. Seleksi ini terdiri dari 10 butir pertanyaan di mana memiliki skala penilaian dari 1 sampai 4. Durasi pelaksanaan. Total butir soal seleksi kompetensi keseluruhan adalah 145 butir soal. Untuk peserta umum, waktu pelaksanaan seleksi kompetensi selama 120 menit dan seleksi wawancara selama 10 menit. Untuk peserta disabilitas, waktu seleksi kompetensi dilaksanakan selama 150 menit dan seleksi wawancara selama 15 menit. Nilai ambang batas seleksi P3K Tenaga Kesehatan tahun 2022. Seleksi kompetensi teknis untuk jabatan dengan syarat STR tidak memiliki nilai ambang batas. Sedangkan untuk jabatan tanpa syarat STR memiliki nilai ambang batas 158. Nilai kumulatif maksimal seleksi ini adalah 450. Untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural memiliki nilai ambang batas 130 dengan nilai kumulatif maksimal 200. Sedangkan untuk wawancara memiliki nilai ambang batas 24 dengan nilai kumulatif maksimal 40.
total nilai kumulatif maksimal pada seleksi kompetensi ini adalah 690. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian para peserta saat pelaksanaan seleksi. Bila terjadi masalah pada komputer, angkat tangan tanpa bersuara. Peserta yang sudah selesai ujian, silakan mencatat nilai di balik kartu ujian, kemudian diharuskan meminta izin kepada petugas terlebih dahulu apabila akan meninggalkan ruangan. Kertas coretan dibawa keluar ruangan dan dibuang ke dalam tempat yang telah disediakan. Jika bertindak curang, peserta akan didiskualifikasi dan ditindak secara hukum yang berlaku. Peserta disarankan langsung pulang dan tidak berkerumun. Nilai dapat dilihat melalui streaming video secara daring di akun YouTube official CAT BKN. Sebelum memulai mengerjakan soal, peserta harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pastikan web kamera aktif. Kedua, input data yang terdiri dari NIK, nomor peserta, PIN peserta, dan PIN sesi. Lalu, klik tombol masuk pada laman login. Jangan lupa membaca syarat dan ketentuan yang terdapat pada laman login, lalu klik tombol ya untuk memulai mengerjakan soal seleksi. Terima kasih, semoga sukses. Petunjuk teknis pengoperasian Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara. Sistem CAT ini didesain semudah mungkin sehingga peserta dipastikan dapat mengoperasikannya. Karena hanya mengklik dengan mouse untuk memilih jawaban di layar monitor. Setelah masuk ke halaman login, silakan mengisi nomor induk kependudukan, nomor ujian peserta, PIN registrasi, dan PIN sesi. Syarat dan ketentuan. Soal-soal dalam CAT BKN adalah sepenuhnya hak milik Panselnas dan tidak boleh disebarluaskan sebagian atau seluruhnya melalui media apapun baik langsung maupun tidak langsung tanpa seizin Ketua Panselnas. Anda akan didiskualifikasi bila terbukti menyebarkan soal dalam CAT BKN dan akan diproses secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian klik ya, akan tampil halaman data peserta. Silakan periksa data Anda, terutama NIK, nomor peserta, dan nama peserta. Jika data peserta sudah sesuai, silakan klik mulai ujian. Jika data peserta tidak sesuai, silakan klik batal kemudian login kembali. Setelah klik mulai ujian, akan tampil halaman soal. Soal berbentuk pilihan ganda dengan 5 jawaban, yaitu A, B, C, D, dan E. Untuk menjawab soal, arahkan kursor pada posisi pilihan jawaban pada huruf A, B, C, D, atau E. Kemudian dipilih dengan cara mengklik pada jawaban tersebut. Klik simpan dan lanjutkan jika yakin akan pilihan jawaban. Namun, jika masih ragu-ragu, silakan klik lewatkan, maka akan berpindah ke soal berikutnya. Jika soal sudah habis, maka akan kembali ke soal nomor 1. Di bagian kanan atas halaman, terdapat slide bar untuk mengganti tampilan halaman. Geser slide bar ke kanan untuk tampilan horizontal, dan geser ke kiri untuk tampilan vertikal. Di bagian kanan atas halaman, terdapat informasi sisa waktu ujian. Di samping kiri, terdapat informasi mengenai kotak-kotak yang melambangkan nomor soal.
Kotak berwarna merah artinya soal belum dijawab. Kotak berwarna hijau artinya soal sudah dijawab. Peserta dapat mengubah jawaban. Sebagai contoh, peserta akan mengubah jawaban soal nomor 5. Langkahnya, klik kotak nomor 5, maka soal nomor 5 akan muncul. Silakan untuk mengganti jawaban, kemudian klik simpan dan lanjutkan. Jika peserta sudah menjawab semua soal dan ingin mengakhiri ujian, klik tombol selesai, akan tampil pesan. Apakah Anda ingin mengakhiri ujian? Jika dijawab iya, peserta dinyatakan selesai mengikuti ujian dan muncul halaman kuesioner. Silakan isi terlebih dahulu kuesioner, setelah itu akan tampil halaman skor Anda. Jika dijawab tidak, akan kembali ke halaman soal dengan catatan waktu masih tersedia. Jika waktu sudah habis, maka aplikasi akan menutup secara otomatis dan langsung muncul halaman kuesioner. Terima kasih, selamat mengerjakan dan semoga sukses.